In 1932, the Australasian Confederation would face a threat far worse than any syndicalist uprising: a war with the emu. Lo semua masih pada inget nggak? Waktu itu gue pernah ngebahas tentang perang Cina lawan burung gereja. Ya kan? Kalau belum, lo bisa cek di link di atas ini. Dan sekarang gue mau bahas perang lagi nih, yaitu perang yang aneh juga, yaitu perang Australia lawan burung emu. Yep. Nih, buat lo yang masih awam sama burung emu, nih gue jelasin dikit ya. Burung emu itu adalah kayak semacam burung onta, tapi cuman ada di Australia. Nah, jadi itu burung bisa dibilang ukurannya ya lumayan gede gitu. Tapi walaupun ukuran burung itu gede, tapi larinya cepet juga, gengs. Jadi burung emu itu bisa lari sampai 50 km per jam. Dan ada satu fun fact lagi nih tentang burung emu, yaitu ukuran otak burung emu juga lebih kecil daripada bola mata mereka. Bahkan seorang ilmuwan di Kanada bilang kalau misalkan burung emu ini adalah salah satu burung terbodoh di dunia. Nah, jadi gimana sih? Kok bisa tentara perang dunia pertama Australia kalah ngelawan burung-burung emu ini yang dibilang burung paling bodoh di dunia? Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita bahas di Perah Berubah Sejarah. The infantry uses tump lines, an Indian method, to move crates of bombs to the front lines. Oke, jadi gini ceritanya. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, di tahun 1918, Australia itu menghadapi banyak masalah nih. Salah satu masalah utamanya adalah banyaknya veteran perang yang balik dari perang dan nggak punya pekerjaan. Jadi hal ini menyebabkan angka pengangguran di Australia itu langsung melonjak tinggi. Kondisi ekonomi di Australia dan di negara-negara lainnya yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama jadi sangat terpengaruh dengan hal ini gitu. Nah, gimana buat ngatasin hal tersebut? Jadi di tahun 1920, pemerintah Australia itu akhirnya memutusin untuk ngebuka lahan di wilayah barat yang ditujukan buat pertanian. Tujuannya apa? Biar banyak tentara yang nganggur jadi kerja sebagai petani aja. Daerah yang dibuka tersebut bernama Champion. Nah, singkat cerita, akhirnya di daerah tersebut didominasi sama veteran Perang Dunia Pertama yang jadi petani gitu. Nah, langsung kita loncat ke tahun 1932 nih. Saat itu, ekonomi Australia sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit, terutama akibat dampak dari The Great Depression. Nah, di tahun yang sama, migrasi burung-burung emu yang sangat besar terjadi. Burung emu itu secara teratur suka bermigrasi. Tapi kebetulan di tahun itu ada kekeringan yang parah. Jadi tahun itu jumlah burung yang migrasi jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Ya udah, ketemu dia tuh kan veteran perang yang kebetulan lagi kering dompetnya sama burung emu yang lagi kekeringan air. Ya udah, sama-sama kering deh tuh berdua. Nah, bukannya curhat akrab itu berdua, hal ini malah nyebabin kerusakan besar. Karena kenapa? Jadi burung-burung emu itu yang lagi migrasi kurang paham adat sekitar kayaknya ya. Mereka langsung datang ke daerah Champion itu dan langsung malah suka nerobos pagar petani. Terus langsung makanin tanaman-tanaman yang baru aja ditanam sama petani-petani veteran itu di sana. Nah, udah gitu mereka juga suka bikin lobang di pagar petani itu yang ngebuat hama-hama lain kayak kelinci gitu buat masuk ke dalam lahan pertaniannya dan ngerusak lebih banyak tanaman.
Selain itu, pas burung-burung emu ini makan tanaman mereka, ya kan mereka juga suka tuh nginjek-nginjek semua tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Ya nggak sengaja kali ya namanya juga bongsor itu burung ya kan. Tapi petani-petani yang emang ekonominya lagi sulit, yang emang lagi bokeh, yang ngelihat itu jadi mereka geram dong. Pada saat itu kebetulan status burung emu itu adalah sebagai vermin ya atau binatang hama. Nah, sebenarnya petani-petani tersebut sah-sah aja kalau mau langsung ngebunuh atau nembak burung-burung emu itu. Tapi masalahnya sumber daya mereka kan terbatas buat lawan burung emu. Karena kenapa? Karena kan awalnya kan mereka kesana cuma mau bertani, bukan ikutan perang lagi gitu. Ya mereka nggak bawa senjata kayak tembakan gitu-gitu. Paling banter ya mereka kan bawanya cuman cangkul sama gerobak buat naro padi kan. Nah mau buat apaan itu cangkul sama gerobak? Buat lomba lari sama tuh burung emu kan enggak. Nah karena itu akhirnya mereka minta bantuan dari pemerintah Australia, yaitu George Pearce yang saat itu ngejabat jadi Menteri Pertahanan Australia. Akhirnya ngirimin tuh tentara profesional buat ngebantu para petani-petani veteran tersebut. Tujuannya buat nunjukin bahwa pemerintah itu sebenarnya memperhatikan kekhawatiran para veteran perang tadi gitu. This was a full-blown conflict declared by the Australian government against an overwhelming enemy, thousands upon thousands of emus wreaking havoc on the land. Nah, akhirnya 3 anggota dari Royal Australian Artillery dikirim tuh ke Champion. Mereka adalah Letnan Kolonel Gwyneth Purwine Aubrey, anjir susah banget nih orang namanya, Meredith yang kebetulan saat itu memimpin. Terus ada juga Sergeant S. McMurray dan juga J.O. Halloran. Nah, di dalam misi ini mereka itu tiga-tiganya tuh dilengkapin dengan 2 senapan mesin otomatis dan juga 10.000 butir amunisi. Mereka dikirim dia tuh bertiga ke sana, dan mereka juga bertiga juga di sana dibantu juga sama petani-petani mantan veteran perang itu yang memang lagi tinggal di sana. Nah, pas November 1932, anggota tim mulai tuh pertama kali ngadepin musuh perang mereka, yaitu sekitar 50 ekor burung emu yang lagi asik santai jalan-jalan sore. Ya udah, para tentara profesional itu pun mulai tuh nembak burung-burung emu itu. Tapi yang lucunya adalah burung-burung tersebut langsung berhamburan ke segala arah. Ada yang ngumpet di balik pohon, ada yang ngibrit. Ya udah, semua 50-50 itu langsung mencar, membuat burung-burung emu itu menjadi sasaran yang susah ditembak. Ya udah, kejar-kejaran itu kan anggota militer Australia ngejar burung emu. Jadi udah kayak ibu-ibu komplek lagi ngejar anaknya kalau lagi mau malas mandi sore gitu. Nah, selanjutnya pas tanggal 4 November, Kolonel Meredith itu nyiapin jebakan di deket sebuah danau lokal, karena di situ biasanya tempat burung-burung emu itu ngumpul. Ya udah, jadi mereka ngumpet di semak-semak, nunggu di situ, udah siap dengan bawa senjata-senjata militer mereka. Dan bener aja, nggak lama mereka ngeliat tuh lebih dari 1.000 burung emu menuju ke arah Meredith tadi dan pasukannya. Pas sudah deket, kali ini para penembak nunggu sampai burung-burung itu sangat dekat gitu loh sebelum mulai menembak. Sayangnya, di tengah-tengah adegan tembak menembak itu, senapan mereka tiba-tiba macet dan endingnya cuma ngebunuh 12 burung emu aja. Dan burung-burung yang selamat ya langsung berhamburan lagi. Setelah kalah dalam pertempuran di Bedungan, pengamat militer melaporkan bahwa burung-burung emu itu lama-lama berubah. Jadi mereka itu lama-lama jadi tampak terorganisir dengan baik gitu loh. Berubah gerak-geriknya nih burung-burung. Jadi pas mereka amatin, setiap kelompok burung emu sekarang kayak memiliki pemimpin sendiri. Jadi gini, di setiap kelompok burung emu itu selalu ada satu burung emu yang bulunya hitam, yang lebih besar dan lebih tinggi dari teman-temannya yang lain. Burung emu tersebut tugasnya jadi jaga-jaga dan memperingatin burung-burung lain setiap ada manusia yang datang. FYI, burung emu adalah spesies burung yang sifatnya jago buat bertahan hidup. Dan mereka adalah burung yang pintar untuk beradaptasi. Mereka itu tergantung dengan kondisi hidup mereka dan pemangsa mereka. Nah, ngelihat hal itu,
Kolonel Meredith jadi putus asa dong. Dia bahkan coba masang salah satu senapan di atas truk buat nembakin itu burung emu itu loh. Tapi cara ini gagal lagi karena truk itu ternyata jalannya lebih lambat daripada burung emu. Akhirnya 6 hari setelah pertempuran dimulai, para prajurit udah nembakin sebanyak 2.500 peluru. Dan kisaran burung emu yang terbunuh cuma 50 burung aja sampai 200 burung. Nah itu kan angkanya jauh banget ya. Berarti paling gede cuma 8% dari peluru mereka yang berhasil nembak itu burung emu. Saking itu burung cepet dan gesitnya. Sekali lagi ya, seperti yang tadi gue bilang, burung emu itu lari bisa sampai 50 km per jam. Dan itu lumayan cepet juga ya buat burung yang segede itu gitu. When an emu really wants to get somewhere, it certainly can shift. On the plains of New South Wales, Australians try to find out how fast the prehistoric-looking birds can travel. So they place one in a car and have some difficulty in keeping up with it on the rough surface. Unlike rabbits and bookmakers, the emu always runs in a straight line, and even the proximity of the car won't make him alter course. 50 miles an hour and car and bird are still neck and neck. Australia thinks of entering an emu for the Olympic Games. Ya udah, akhirnya perang melawan burung emu ini terus berlanjut sampai bulan Desember. Militer Australia akhirnya cuma bisa berhasil ngebunuh sekitar 100 burung emu per minggu. Ya memang jelas ada peningkatan ya, tapi masih jauh juga dari jumlah burung emu yang ada. Intinya selama perang emu ini berlangsung diperkirakan ada sekitar 20.000 emu di daerah tersebut. Tapi cuma sekitar 1.000 burung emu yang berhasil dibunuh oleh tentara. Meskipun burung emu itu sering dianggap bodoh, tapi mereka itu alhamdulillah larinya gesit gitu. Lu lihat aja nih, burung emu larinya begini. Nembaknya kan pasti susah ya, larinya aja kayak ngeledek gitu. Dan burung emu itu juga dikenal dengan kulitnya yang keras. Jadi banyak peluru yang cuman nyenggol burung emu doang gitu, tapi jarang yang menyebabkan kematian atau cedera yang serius. Bahkan Lieutenant Colonel Meredith pernah berkata secara publik kurang lebih begini nih. Andai aja kita memiliki divisi militer dengan daya tahan peluru seperti burung-burung emu ini, mereka akan mampu ngelawan tentara manapun di dunia karena mereka bisa menghadapi senapan mesin dengan ketahanan sekuat tank. Katanya gitu. Dan akhirnya anggota Dewan Perwakilan Australia pas ngedengar kegagalan perang melawan burung emu ini, ya selain malu, langsung deh mereka minta Pierce buat menarik kembali personil militer dan senapan mereka. Dan pada tahun 1934, para petinggi pemerintahan lama-lama capek juga nih. Mereka udah hampir hilang kesabarannya karena burung-burung emu ini yang terus-menerus merusak petani. Akhirnya, cara untuk mengatasi hal ini, pemerintah mulai ngasih amunisi kepada para petani-petani di sana dan menetapkan hadiah untuk berburu burung emu. Dan akhirnya, endingnya sekitar 57.000 hadiah untuk burung emu yang mati diklaim dalam waktu 6 bulan aja. Satu-satunya pertahanan permanen terhadap burung-burung emu ini adalah perluasan pagar yang menjangkau jarak jauh. Namun hal ini dinilai kontroversial dan pihak berwenang dituduh membahayakan keberlangsungan hidup burung emu sebagai spesies dengan mencegah mereka untuk menyelesaikan migrasi mereka. Dan akhirnya burung emu liar di Australia pun secara resmi dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di tahun 1999. Dengan perlindungan ini, diharapkan burung-burung emu ini dapat hidup harmonis dengan lingkungan mereka dan menjalani proses migrasi mereka tanpa gangguan lagi. Jadi gimana nih? Menurut lo ceritanya? Unik ya? Padahal sekali lagi burung emu ini dinilai jadi salah satu burung terbodoh sama ilmuwan di Kanada. Malah pinternya bisa ngalahin pasukan militer Australia. Gila kan? Ya udah, segitu aja updatean aku buat kali ini. Kalau kamu suka dengan konten aku, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you guys in the next episode. Dadah!